Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Ani. Hari ini adalah hari pertama di mana aku mulai belajar ngevlog. Isi vlogku ini berisi tentang kisah-kisah misteri yang teman-teman di sekitarku alami. Jadi ini merupakan kisah nyata ya. Aku ingin sekali seperti Kak Nadia Omara atau Bang Hiru Tada. Kalian tahu toh, mereka itu YouTuber yang sudah sukses menceritakan kisah-kisah horor, menceritakan kisah-kisah konspirasi, kriminal. Aku ingin jadi seperti mereka. Jadi aku sekarang belajar untuk nge-YouTube seperti mereka. Ya, mungkin kalau ada salah-salah kata aku minta maaf ya. Semoga kalian berkenan. Oke, di hari pertama ini aku akan menceritakan kisah dari sahabat aku sendiri, namanya Sri. Dia berasal dari Surabaya. Halo Sri, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Terima kasih ya kamu sudah memberi kesempatan padaku. Ceritamu boleh aku sampaikan di vlogku ini. Sebelumnya aku ingin memberitahu kalian semua kalau Sri dan aku itu sepantaran ya teman-teman. Kami sama-sama berasal dari Surabaya. Dia lahir tahun 1980. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan beda 1 tahun umurnya dan adik laki-laki beda 5 tahun. Mereka hidup bahagia, sederhana, dan mereka selalu melakukan tugas dengan baik. Dalam kegiatan sehari-hari, Sri, kakaknya, dan adiknya ini selalu tekun, rajin sekolah. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, kalau main ya main. Pokoknya mereka menjalani hari-hari mereka itu dengan bahagia. Orang tua mereka adalah orang tua yang termasuk bijaksana, bekerja keras. Bapaknya Sri ini pedagang makanan ya teman-teman, dan ibunya Sri ini ibu rumah tangga yang selalu membantu suaminya menyiapkan dagangan makanan. Dan saat bapaknya ini mulai berjualan, ibunya Sri ini ya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Jadi saat anak-anak mereka pulang, makanan sudah tersedia di atas meja. Sri adalah anak yang periang, rajin belajar, banyak teman, ceria, dan mudah berteman dengan siapa saja. Di sekolah dia dikenal sebagai anak yang cerdas dan suka menolong. Di mata guru-gurunya, Sri ini adalah anak yang baik, anak yang penurut, anak yang rajin, dan anak yang super bisa. Semua yang dilakukan itu bisa. Apa yang guru perintahkan itu Sri bisa melakukan semua. Nah, kalau kakaknya ini pendiam, beda dengan Sri yang ceria, dan adiknya juga pendiam. Tapi kakaknya ini pintar matematika, kalau adiknya ini pintar olahraga, tapi akademiknya juga bagus. Jadi mereka bertiga ini termasuk anak-anak yang cerdas di keluarga. Di keluarga besar itu mereka termasuk anak-anak yang cerdas. Orang tua mereka itu sudah berhasil menyekolahkan Sri, kakaknya, dan adiknya ini sampai tingkat perguruan tinggi ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan keluarga Sri ini memang keluarga yang berhasil dalam menyekolahkan anak. Bapaknya ini memang sangat bekerja keras dan cita-citanya ini ingin melihat anak-anaknya sukses, bisa sekolah setinggi mungkin gitu, dan termasuk ya bisa dikatakan berhasil lah kedua orang tua Sri ini menyekolahkan anak-anak mereka. Oh ya, di sini aku juga ingin memberitahu kalau bapaknya Sri ini termasuk penganut kepercayaan ya teman-teman. Jadi dia bukan penganut Kristen atau Islam gitu, bukan. Dia penganut kepercayaan yang rajin puasa, rajin melakukan ritual-ritual. Sebenarnya tujuannya bapaknya Sri ini hanya untuk bisa membuat dagangan makanannya ini laris dan ingin menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang tinggi gitu aja sih, bukan untuk menerima pasien, menyembuhkan penyakit gitu, tidak. Dia hanya ingin berjualan makanan dan dagangannya laris. Dan memang sih masakan bapaknya Sri ini memang enak sih. Aku pernah aku pernah makan, memang enak. Jadi ya memang mungkin selain dibantu oleh ritual-ritual, tapi aslinya masakannya ya enak. Jadi memang laris, banyak pelanggan yang bilang seperti itu. Tapi entah ya, yang aku rasakan seperti itu teman-teman. Jadi masakan bapaknya ini memang enak, makanya laris. Jadi mereka itu bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, tapi tidak mewah. Kehidupan Sri itu termasuk sederhana, dan mereka itu termasuk orang-orang yang bersyukur dengan itu. Aku ingat banget saat Idul Fitri, libur Natal, libur Paskah, pokoknya kalau ada tanggal merah di kalender itu, aku tahu mereka itu tidak pernah liburan. Bapaknya Sri ini selalu berjualan terus, aku tahu itu. Karena kami itu tetangga, jadi bisa dibilang aku dan Sri itu dekat karena dia itu memang tetangga aku. Jadi kami bisa berteman dengan baik. Jadi tiap hari itu Sri selalu cerita apapun yang dialami. Termasuk ini, aku akan ceritakan ke kalian kisah-kisah misteri yang dialami Sri sampai sekarang. Sekarang itu usianya sudah 43, dan kami masih berteman baik. Dia selalu menceritakan kisah-kisahnya sampai sekarang. Dia mengalami kisah misteri, kisah mistis, kisah horor itu dialami sampai sekarang. Kok bisa dia mengalami itu? Ya mungkin karena bapaknya ini kan penganut kepercayaan, rajin puasa, rajin mutih, rajin tidur malam, rajin berdoa. Jadi seperti kayak orang sakti gitulah. Bisa dibilang bapaknya Sri ini sakti.
Dan sepertinya dia ingin menurunkan kesaktiannya itu pada anak-anaknya, tapi sepertinya nggak bisa. Tapi karena mereka itu ya mungkin apa ya, bisa dibilang indigo ya, kakaknya Sri dan Sri. Kalau adiknya yang cowok tidak. Kenapa kok bisa indigo ini kakaknya Sri dan Sri sendiri? Karena dia itu dari kecil dilatih puasa, sama bapaknya itu disuruh puasa. Puasa weton, puasa Senin Kemis itu mereka lakukan. Kecuali puasa muti ya. Kalau puasa muti itu Sri itu baru lakukan akhir-akhir ini. Dan itu semakin mempertajam indera keenamnya. Nah seperti ini ceritanya. Banyak sekali sih kisah-kisahnya, aku sudah tulis semua. Jadi ini nanti kisah Sri ini nggak hanya hari ini saja selesai, tapi besok ada lagi sampai berapa kisah ya yang dia cerita ke aku, itu ada sekitar 12 kisah. 12 kisah, jadi mungkin hari ini pas 1 ya. Ini kisah Sri yang dialami saat dia masih kecil, teman-teman. Saat masih kecil itu tunggu ya, aku ingat-ingat dulu ya. Maaf ya, aku menceritakan kisah ini tuh tak hafalin semua, jadi nggak aku catat, jadi aku harus mengingat-ingat dulu. Kisahnya ini yang pertama saat, oh iya, aku ingat, saat di sekolah. Saat di sekolah itu Sri ini kan terkenal bisa berteman dengan semuanya, tapi kelemahan Sri dia itu selalu marah kalau diganggu. Kalau kakaknya ini kan sabar, kalau diganggu diam, adiknya juga kalau diganggu diam. Kalau Sri ini enggak, kalau dia marah dia itu balas. Dan itu bahayanya, kalau sampai dia marah itu bahaya. Ternyata dia itu baru sadar setelah kejadian ini, teman-teman. Jadi saat dia itu suatu hari itu bertengkar dengan temannya, namanya sebut aja Heru ya. Sebenarnya mereka itu berteman baik, tapi entah hari itu kenapa ya, nggak tahu, Heru itu tiba-tiba itu ngejek Sri dengan mengatakan apa, menyebut nama kakaknya Sri itu dengan tanpa mbak. Harusnya kan mbak, harusnya kalau namanya kakaknya Sri ini kan Ayu ya, harusnya Mbak Ayu gitu kan, tapi enggak, ini Heru itu panggil dengan Ayu 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 gitu, kayak seolah-olah dia itu memang sengaja untuk menyakiti Sri, seolah-olah dia itu ini loh, aku ini guyonan apa enggak ya, tapi kayaknya enggak deh, enggak guyonan, dia sengaja. Terus lama-lama dia nyebutin nama bapaknya Sri. Wah, lama-lama Sri jadi PT, mangkel, marah. Ya dia ngomong gini ke Heru ini kamu jangan macam-macam loh sama aku tuh kalau sudah marah kamu nanti bahaya loh. Temennya Heru ini tambah pecicilan gak karu-karuan, dia malah kayak ngici-ngici gitu, bahasa Jawanya tuh ngece itu kan Indonesianya apa, ngecek gitu, sengaja malah. Ternyata teman-teman, di luar dugaan, malamnya tiba-tiba itu Heru itu datang. Pokoknya waktu pulang sekolah itu kan Sri marah sama Heru. Malamnya itu loh Heru tiba-tiba datang pakai baju putih dengan keadaan basah kuyup. Terus dia nggak mau di depan rumahnya Sri, nggak mau. Dia di pojokan sebelah kiri yang agak gelap-gelap gitu. Dia panggil namanya Sri gitu. Ya Sri ya keluar aja, ada apa? Aku minta maaf ya tadi di sekolah aku sudah ngejek-ngejek kakakmu. Oh iya nggak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Itu wajahnya pucat banget dan dia tuh nggak tahu. Pokoknya Sri itu cuma ngeliat itu ya Heru gitu aja. Tapi bedanya tuh kalau biasanya Heru itu mau kalau bertamu di rumahnya Sri itu datang masuk ke rumah gitu, biasanya mau. Ini enggak, dia di luar terus kayak di pinggiran sebelah kiri sisi rumahnya Sri yang agak gelap-gelap gitu. Pokoknya nggak mau kelihatan lampu deh. Tahu nggak teman-teman, ternyata besok paginya guru-guru mengabarkan kalau Heru itu tadi malam meninggal, tenggelam di Sungai Berantas di Surabaya itu. Kaget Sri langsung, ya Tuhan, terus siapa tadi malamnya datang ke rumahku? Heru kan? Berarti itu loh, bukan Heru, itu hantunya Heru, dia minta maaf. Lalu teman-teman, setelah kejadian Heru meninggal itu ternyata tidak sampai di situ aja. Selama 1 bulanan Sri itu merasa pundaknya sebelah kanan itu selalu mesti ditepuk, selalu. Terus dia cerita dong ke bapaknya, Pak, aku tuh kok kayak merasa ditepuk ya. Wah, itu jangan-jangan itu Heru. Kan bapaknya Sri tahu yang masalahnya Heru itu sama anaknya itu kan, sebelum meninggal kan mereka bertengkar. Sri kan cerita kalau dia bertengkar, bapaknya itu selalu ngasih nasihat kalau ada teman yang ganggu itu dijauhi aja, soalnya bapak tahu kamu itu orangnya nggak bisa, kamu itu pasti balas, padahal bahaya kalau kamu sudah balas itu bahaya, makanya lebih baik dijauhi aja. Ternyata 1 bulan itu kayaknya dia ditepuk. Terus kata bapaknya itu kayaknya Heru, jadi kamu harus memaafkan. Itu kisah mistis pertama yang dialami sama Sri, teman-teman. 1 bulan itu lama, 30 hari, dan dia selalu mengalami itu. Dan itu selalu mengalami saat istirahat, teman-teman, katanya. Dan saat ditepuk itu selalu dia itu dek. Jadi kayak aura sekitarnya itu loh, aura sekelilingnya Sri itu kayak beda gitu. Jadi kayak merinding gitu, meskipun siang-siang gitu dia merinding. Dia tahu itu kayaknya Heru. Jadi dia waktu itu sempat sih ngomong, aku sudah memaafkanmu, aku sudah tulus memaafkanmu, jadi kamu jangan ganggu aku lagi. Tepat kayaknya 40 hari baru dia sudah tidak ditepuk lagi itu pundaknya. Kadang seperti itu ya teman-teman. Pelajaran apa sih yang kita bisa ambil dari kisahnya Sri yang pertama ini? Yaitu sebenarnya ingin memberitahu kita itu jangan
ngejek orang meskipun bercanda itu nggak boleh. Siapa tahu yang kita ejek itu marah atau gimana, kan bahaya untuk diri kita sendiri. Dimanapun kita berada, kita itu harus menghormati orang, menghargai orang, jangan menyakiti orang. Karena bisa jadi orang yang kita sakiti itu memiliki karunia apa, kayak ngomong apa langsung jadi, terus doa apa langsung tembus, itu kan bahaya ya. Daripada kita mengalami hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita itu menjaga etika kita, menjaga tutur kata, menjaga apa yang kita ucapkan ke orang lain. Jangan sampai kita itu menyakiti orang lain, jangan sampailah kita itu membuat salah pada orang lain, ya teman-teman ya. Oke, sepertinya ini dulu kisah Sri yang pertama. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Ada apa lagi yang akan saya ceritakan di sini? Kisah Sri ya teman-teman, masih di kisah Sri. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih kalian sudah mau menonton videoku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Bye.